Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hidayati, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2C. Di sini saya akan membacakan sebuah esai karya saya sendiri dengan mengangkat tema yaitu kasus bullying pada anak di sekolah Indonesia. Manusia adalah makhluk sosial yang tentu tidak dapat hidup sendiri. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk saling tolong-menolong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pandangan tersebut, mesti adanya interaksi dan komunikasi di dalamnya agar dapat tercapainya suatu tujuan antar individu tersebut. Nah, di negara kita, negara Indonesia, terdapat beraneka ragam suku, ras, dan budaya. Dengan begitu, warga negara Indonesia berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari perbedaan tersebut, kita sebagai makhluk sosial diharuskan untuk saling menghargai, menghormati apapun perbedaannya. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan manusia lain. Pelajaran mengenai bagaimana bersosialisasi di kehidupan sehari-hari dapat diajarkan lebih awal di dalam sebuah keluarga. Karena keluarga adalah komponen inti atau struktur primer dalam kehidupan bermasyarakat. Selain keluarga, bermasyarakat juga diterapkan di berbagai lingkungan terdekat, salah satunya yaitu sekolah. Sekolah patutnya menjadi rumah kedua untuk belajar dan bersosialisasi di bawah pengawasan pendidik atau guru. Ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba menggantungkan diri pada orang tua. Maka memasuki sekolah, ia mendapat kesempatan untuk melatih pribadinya agar berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum masuk ke masyarakat. Setiap sekolah pun pasti memiliki sistem pendidikan yang umumnya wajib dalam mengupayakan serta menciptakan generasi-generasi bangsa yang cerdas, baik akan akhlaknya. Di dalam sekolah diajarkan pula bagaimana menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Karena tugas pendidik adalah mensosialkan pentingnya persatuan dalam beberapa mata pelajaran. Akan tetapi, telah banyak ditemukan kasus-kasus bullying pada anak di sekolah-sekolah Indonesia. Maka dari itu, penulis akan mengangkat tema kasus bullying pada anak di sekolah Indonesia pada penulisan esai kali ini. Ada beberapa kasus yang akan penulis angkat, yaitu yang pertama yaitu siswa SD di Sukabumi tewas dikeroyok teman sekolah. Nah, siswa sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berinisial MH berumur 9 tahun tewas karena diduga dikeroyok teman dan kakak kelas. Kasus tewasnya siswa SD di Sukabumi karena diduga dikeroyok oleh teman sekolah menambah panjang deretan korban meninggal karena perundungan di lingkungan sekolah. Kasus ini kembali menjadi warning bagi semua stakeholder pendidikan jika perundungan tidak hanya dosa besar, tetapi juga ancaman nyata, ujar Ketua Komisi ex-DPR RI Syaiful Huda, Senin 22 bulan 5 2023. Nah, dalam kasus ini tidak tercatat kronologi jelasnya mengapa dan bagaimana tindak lanjut dari pihak sekolah. Akan tetapi, seharusnya perlu adanya penyelidikan lebih lanjut dari pemerintah atau pihak berwajib lainnya. Karena bagaimana bisa kasus perundungan bahkan sampai dikeroyok dan meninggal tidak terendus atau diketahui oleh pihak sekolah. Tentu dalam hal ini pihak sekolah telah lalai dalam mengawasi keadaan lingkungan di sekolah. Untuk kasus yang kedua, yaitu siswa SD bunuh diri imbas dibully. Pemerhati anak, guru sekolah tidak peka. Nah, baru-baru ini publik dikejutkan oleh tewasnya MR berumur 11 tahun, siswa SD asal Banyuwangi yang gantung diri lantaran diduga kerap mengalami perundungan atau bullying dari teman-temannya. Nah, MR diduga mendapatkan perundungan di sekolah tempatnya mengaji karena tak memiliki ayah. Bapaknya meninggal setahun yang lalu. Pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti menggarisbawahi penyebab bunuh diri tidak terdiri atas faktor tunggal. Pada kasus MR, kondisi kehilangan ayah dan dirundung bisa menjadi faktor utamanya mengakhiri hidup. Retno menyebut adanya ketidakpekaan guru kelas dan lingkungan sekolah MR. Ucap Retno, kalau menyimak penjelasan pihak sekolah yang membantah ada pembulian padahal pihak keluarga menyatakan kalau anak korban kerap curhat pada ibunya karena dibully, bahkan seringkali enggan berangkat ke sekolah.
Maka hal itu menunjukkan bahwa guru kelas dan lingkungan sekolah anak korban tidak memiliki kepekaan terhadap anak didiknya. Nah, dalam kasus ini tentu suatu hal yang sangat miris dan sungguh-sungguh tidak adanya empati dari pihak sekolah maupun pembuli. Seorang anak yang baru saja kehilangan sosok ayah yang harusnya kita hibur, kita temani malah mendapatkan bully oleh teman-temannya. Dan dari sisi pendidik di sekolah pun terlihat acuh tak acuh dalam kasus ini. Bagaimana bisa sudah sampai ada korban dan bahkan keluarga pun mengetahui akan kasus bullying ini, akan tetapi pihak sekolah menganggap tidak adanya kasus bullying di lingkungan sekolah demi menjaga citra sekolah tersebut. Dapat diambil pelajaran dalam kasus ini bahwasanya pihak sekolah seharusnya membangun sistem sekolah yang aman bagi para muridnya, dan harus lebih tegas serta peka dan terus mengawasi lingkungan sekolah agar tidak terjadi kasus bullying selanjutnya, apalagi harus sampai menelan korban. Nah, untuk kasus yang ketiga yaitu kasus bullying di Batam. Orang tua murid dan guru saling lapor ke polisi. Pada kasus ini, wali murid dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 1 Bangsa Harmoni, Bengkong, Batam, Kepulauan Riau saling lapor ke polisi setelah terjadi dugaan perundungan atau bullying di sekolah tersebut. Nah, laporan pertama kali dilayangkan oleh orang tua murid berinisial SI, yaitu Indra Juniarti, karena merasa anaknya dirundung oleh dua gurunya. Laporan kepolisian sudah kami lakukan tepat 1 minggu yang lalu ke Polresta Barelang yang dilaporkan 2 oknum guru bekas sekolah anak saya, yakni oknum guru berinisial AH dan S. Indra merasa harus melaporkan 2 guru tersebut karena ada tindak kekerasan yang dialami anaknya. Awal laporan memang kita lakukan terhadap 2 oknum, namun hal ini tidak menutup kemungkinan ada terduga lain yang turut terlibat, jelas Juniarti. Menurut Indra, sekolah sempat mediasi dengan guru yang diduga merundung, namun hingga saat ini mediasi tersebut tidak mendapat titik terang. Akibat perundungan yang terjadi di sekolah, Indra mengungkapkan anaknya sampai harus menjalani sesi terapi dengan psikiater. Saat ini anak saya masih terapi, walau sudah pindah sekolah, dia merasa takut apabila ada di keramaian. Pungkas Juniarti. Guru yang dilaporkan wali murid terduga korban perundungan kemudian melakukan laporan balik. Laporan dilayangkan karena mereka merasa ada intimidasi dari wali murid tersebut. Dia menyebutkan tindakan intimidasi dan dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan akibat wali murid yang membawa senjata api saat mediasi berlanjut sebanyak 5 kali di lingkungan sekolah. Sebelumnya diketahui mediasi yang dilakukan karena adanya dugaan tindakan perundungan yang disebut dilakukan oleh oknum guru di sekolah tersebut. Nah, dari 5 kali mediasi yang telah dilakukan, dia 2 kali datang ke dalam sekolah dengan berseragam lengkap dan membawa senjata api. Itu maksudnya apa? Sebut Suherman. Tidak hanya itu, Suherman juga menambahkan wali murid mantan siswi SMK 1 Bangsa Harmoni ini juga telah menyebutkan meminta ganti rugi kepada kliennya. Dia juga kerap menyebut minta ganti rugi yang belum disebutkan angkanya. Namun hal ini menyulitkan klien saya karena sebagai guru penghasilan mereka tidak banyak, jelas Suherman. Nah, dalam kasus ini cukup berbeda, yang dimana sebelumnya pelaku bullying berasal dari teman sebayanya, akan tetapi pada kasus ini diduga pelaku bullying adalah 2 orang guru anak tersebut. Korban bahkan sampai harus pergi ke terapis atau psikiater dan memutuskan untuk pindah sekolah akibat perundungan tersebut. Telah terjadi mediasi sebanyak 5 kali, akan tetapi tidak ada titik terang dari 2 belah pihak. Bahkan wali murid sampai-sampai membawa senjata tajam saat mediasi dan meminta ganti rugi sehingga 2 oknum guru yang diduga sebagai pelaku bullying ini merasa terintimidasi dan dirugikan sehingga melaporkan balik pihak murid tersebut. Nah, dari kasus-kasus di atas dapat disimpulkan bahwasanya di Indonesia masih maraknya kasus pembulian. Kasus pembulian ini bahkan sampai harus menelan korban jiwa. Sebagian korban lainnya sampai harus pergi ke psikiater akibat bullying yang menyebabkan trauma pada psikologinya. Seharusnya
Baik pihak keluarga maupun sekolah peka terhadap sikap anak. Jika ada yang berubah, seharusnya pihak keluarga dan sekolah menanyakan akan perubahan sikap sang anak. Terlebih, pihak sekolah seharusnya memberikan sistem pendidikan yang aman untuk para muridnya dan mengetahui bagaimana tingkah laku anak-anak di lingkungan sekolah atau mengenali masing-masing pribadi anak muridnya. Begitu juga dengan keluarga. Jika sudah mengetahui adanya perundungan pada anggota keluarganya, maka harus melaporkan dan tegas kepada pihak sekolah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Baiklah, mungkin cukup sekian pembacaan tugas esai saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.